Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV di studio dan di rumah, kali ini kita akan mendiskusikan Al-Quran dan Idul Fitri. Hadir 4 narasumber. Sebelum kita lanjutkan diskusi, kami persilakan untuk mengenalkan diri. Nama saya Haji Hamzawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Sulala, dosen di FITK, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Misbahul Munir dari Fakultas Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hashim, Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Baik para pemirsa di studio dan di rumah, Pak Kiai, di Islam itu minimal di tradisi umat Islam itu ada banyak hari raya, ada Idul Adha, ada hari raya yang lain. Kemudian kali ini kita diskusi masalah Idul Fitri, kaitannya dengan puasa Kiai ya. Apa itu Idul Fitri itu Kiai? Ya, Idul Fitri itu kalau kita bicara dari sisi bahasa, Id itu berarti ada mengatakan hari raya, ada Id itu kembali. Lah fitri itu fitrah, fitrah manusia. Di fitrah manusia itu menurut saya itu mengandung 2 unsur. Satu ada unsur pengakuan, yang kedua adalah unsur kepatuhan. Nah, di dalam Al-Quran memang fitrah itu termasuk din, agama. Jadi kepatuhan, nah kepatuhan terhadap agama, ini kepatuhan apa, kebaktian, ini adalah fitrah itu. Karena tanpa 2 hal ini, mungkin seseorang masih atau umat masih bisa tidak patuh, masih bisa melanggar agama. Jadi dicontohkan iblis laknatullah itu ketika diusir dari surga, iblis mengatakan Robbi fa'angzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, tolong nantikan aku sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Nah, dari kata-kata iblis ini menunjukkan bahwa iblis itu tahu, mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Dengan statement iblis Rabbi, tapi dia tidak patuh. Oleh karena itu, supaya kita itu bisa kembali kepada fitrah, harus ada satu lagi, yaitu unsur kepatuhan. Terima kasih Kiai. Kita lanjutkan ke Dr. Sulala. Bu Dokter, Idul Fitri itu kata Kiai tadi kembali kepada fitrah. Apa kaitannya puasa dengan kembali pada fitrah ini? Terima kasih para pemirsa JTV yang dimuliakan Allah. Saya ingin menarik konteks keterkaitan fitri dan puasa. Jadi kalau kita tinjau dari aspek sejarah historis, maka sesungguhnya Idul Fitri, perayaan Idul Fitri itu diawali pada tahun kedua Hijriah. Yang di situ ada 2 motivasi. Yang pertama adalah kemenangan Nabi yang pertama di Perang Badar. Kemenangan di Perang Badar. Lalu yang kedua adalah kemenangan melawan hawa nafsu yang diwujudkan dengan melakukan puasa sebulan penuh. Itu. Dan yang secara lebih jauh sesungguhnya bangsa Arab, bangsa jahiliyah di masa itu sudah punya hari raya. Maka setelah Islam datang, kata Nabi, kita sudah punya ganti 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau kita melihat dari aspek sejarah itu, maka sesungguhnya hakikat memperingati atau Lebaran Idul Fitri itu
adalah memadukan antara dua aspek, yaitu aspek spiritual tadi, aspek spiritual dengan puasa sebulan penuh, dan aspek sosial tadi. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya perayaan di hari Lebaran ini adalah bukan kemenangan terakhir, tetapi kemenangan di dalam melawan hawa nafsu, membuka lembaran baru, yang lembaran baru itu harus diisi dengan amal-amal kebaikan. Bukan kita kembali seperti masa jahiliyah ketika Lebaran lalu berpesta pora, tari-tarian yang mengarah kepada fujur dan seterusnya. Tetapi Islam mempersilahkan kita mengadakan tasyakuran, rasa syukur kita telah berhasil melawan hawa nafsu itu tadi. Jadi disinilah sesungguhnya makna yang bisa kita petik dari peringatan Idul Fitri itu sendiri. Kalau kita perpanjang, maka sesungguhnya integrasi antara konsep taubah dan syukur itu harus seiring sejalan. Taubah adalah implementasi bagaimana kita muhasabah, introspeksi diri dengan cara istighfar, banyak istighfar. Nabi saja yang sudah dijamin surga baca istighfar itu tidak kurang dari 70 sampai 100 kali setiap sehari mau tidur, apalagi kita selaku manusia. Maka jangan lupa, karena sudah merasa lepas puasa Lebaran lalu kita lupa diri, tidak membaca istighfar, tidak bertaubat kepada Allah. Saya kira itu. Terima kasih. Para pemirsa, ternyata Idul Fitri itu bermakna dan berkait, ada korelasinya dengan puasa atau shaum. Shaum itu menahan diri, dan itu menahan nafsu yang kemudian dirayakan dengan yang disebut dengan Idul Fitri, kembali pada fitrah. Dengan menahan nafsu untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk, maka kita akan kembali pada fitrah yang suci ini. Kita jeda sebentar dan lihat yang satu ini. Para pemirsa CTV di studio dan di rumah, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Dokter, tadi disebut bahwa Idul Fitri itu kembali pada fitrah. Dan ini dimulai dari puasa yang berarti al-imsak, itu menahan nafsu supaya tidak melakukan sesuatu yang buruk. Agar terus-menerus kita bisa menahan nafsu ini dan kembali ke fitrah dan menjaga fitrah, ini gimana caranya? Baik, terima kasih Pak Rektor. Sebelumnya saya ingin menambahkan dulu dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yahya Hamzawi dan Bu Dr. Sulalah, bahwa hakikat Idul Fitri, kata itu ya'udu kulla sanah bi farahid mujaddad. Jadi ini sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh umat Islam sehingga menjadi sebuah adat. Adat apa? Adat untuk merayakan dengan penuh kegembiraan. Nah, al-fitrah itu sebenarnya para ulama ada dua makna. Yang pertama dari kata iftar. Iftar itu bagaimana kita ini tidak puasa, artinya ya makan-makan dan minum-minum dan menikmati hidangan dan sebagainya, sehingga di hari raya itu umat Islam itu dianjurkan untuk menunjukkan kesenangan-kesenangan setelah merayakan kemenangan itu, sehingga diharamkan untuk berpuasa. Itu karena momennya adalah iftar. Kemudian yang kedua itu adalah fitrah. Fitrah itu artinya bahwa kita bersih. Kenapa kita dikatakan bersih? Karena kita telah selesai melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Sedangkan Nabi telah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa 1 bulan penuh, bulan Ramadan, dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Dari sinilah muncul kata fitrah, artinya bersih dari dosa, hingga kembali pada fitrah. Tapi ending daripada fitrah bersih dalam konteks Idul Fitri ini sebenarnya tadi juga disampaikan oleh Bu Dr. Sulalah, ini bersih ini endingnya tidak hanya dimensi spiritual, tapi juga dimensi
sosial. Jadi yang endingnya adalah kesalian sosial dan spiritual secara bersama-sama. Kenapa? Karena dalam momen Idul Fitri ini kita tidak hanya bersih diampuni dosanya, tapi juga dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini zakat fitrah itu adalah simbol aja. Sebenarnya lebih dari itu agar supaya umat Islam itu peduli kepada orang lain. Bagaimana orang-orang fakir miskin pada hari raya jangan sampai ada yang kelaparan, ada yang kekurangan dan lain sebagainya. Apalagi di musim pandemi virus corona pada hari-hari ini kepedulian sosial, kesalahan sosial itu harus benar-benar mengiringi daripada momen hari raya Idul Fitri ini setelah puasa Ramadan. Selain itu fitrah di sini selain untuk melahirkan kepekaan sosial itu adalah untuk bagaimana kita ini bisa bersih dari dosa itu tidak hanya berkaitan dengan hakullah, tapi juga berkaitan dengan hakul adami. Bagaimana saling memaafkan. Makanya dalam tradisi budaya kita ada istilah halal bihalal, itu sebenarnya untuk lebih menguatkan kembali makna fitrah itu. Terima kasih Pak Dokter. Kembali ke Ustadz Hashim. Ustadz, tadi telah disebut makna Idul Fitri dan implikasinya dan lain sebagainya. Supaya kita bisa menjaga 11 atau 12 bulan yang akan datang tetap fitrah kita ini terjaga, itu gimana caranya? Oke, matur nuwun Prof. Aris. Jadi begini, ini mungkin tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh 3 narasumber. Saya juga mungkin sedikit menambahkan dulu Prof. Nanti arahnya akan terkait dengan pertanyaan tadi itu, gimana cara menjaga konsistensi ini. Ya. Saya ingin berangkat dari penutup di ayat 185 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan atau hitungan hari-hari puasa itu. Artinya ditunaikan puasanya. Lalu kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir, memuji kebesaran Allah, mengagungkan Allah ala ma hadakum, terhadap apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah terkait dengan hidayatul iman dan lain sebagainya. Wala'allakum tashkurun, dan begitu. Nah, dari sini kalau kita baca di beberapa literatur, termasuk di dalam At-Tafsirul Munir karya ulama kontemporer Wahbah Az-Zuhaili itu, di sinilah walitukabirullah ini termasuk dasar disyariatkannya takbir, disunahkan takbir Idul Fitri itu. Yang ditradisikan di kita takbiran itu ya. Tetapi saya mendapatkan kesan yang mungkin lebih jauh dari itu, bahwa sesungguhnya walitukabirullah itu memang secara zahir kita bertakbir, tapi kalau kita ingin betul-betul kembali ke fitrah, maka kondisi mengagungkan Allah itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga manusia ketika konteks Idul Fitri ini merasa kecil, dan kita kembali kepada fitrah, karena kita ini tidak lain adalah hamba Allah. Az-Zariyat 56 menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga ketika kembali ke fitrah, maka kita ingat perjanjian kita sebagai manusia. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Al-ayah. Ini ada di surat Al-A'raf ayat 172. Jadi semuanya bersaksi. Nah, ini kita kembali ke fitrah. Setelah dicas selama Ramadan dengan melakukan aneka kegiatan, maka kemudian di Idul Fitri kita kembali ke fitrah. Ini maknanya pentingnya di sini. Tadi sudah disampaikan oleh Romo Yai Hamzawi. Lalu yang kedua yang juga penting, kita merasa bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah. Karena memang di dalam surah An-Nisa ayat 28 Allah berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi manusia itu memang diciptakan lemah. Sehingga tidak ada sehebat apapun manusia itu, dia tidak butuh dengan orang lain, tidak ada, karena manusia itu makhluk sosial. Nah, Idul Fitri itu mengajarkan itu. Makanya tadi saat Misbah sudah menjelaskan di endingnya puasa, setiap muslim itu berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, yang ini terkait dengan dimensi kesalehan sosial. Terima kasih Ustaz. Jadi ternyata iblis juga tetap akan bekerja
11 atau 12 bulan yang akan datang. Para pemirsa yang saya hormati, ternyata makna Idul Fitri ini luar biasa. Jadi di waktu kita merayakan Idul Fitri, kita takbiran. Yang membaca takbir itu maknanya adalah pengakuan terhadap diri kita sendiri bahwa kita ini sangat lemah, sangat dhaif, maka kita harus mengakui itu dan membesarkan Allah SWT. Kita jeda sebentar dan lihat yang satu ini. Para pemirsa CTV di studio dan di rumah, kita lanjutkan. Pak Kiai, ini di bulan puasa ini kan ada kewajiban untuk zakat fitrah ya. Apa itu maknanya Kiai? Katanya dengan puasa Idul Fitri ini. Zakat fitrah itu zakat untuk diri manusia. Jadi zakat diri itu zakat fitrah. Nah, zakat ini di dalam hadis dijelaskan bahwa pahala puasa kita itu mu'allaq bainas sama wal ard, tergantung antara langit dan bumi. Dan itu baru bisa masuk ke sana ke atas kalau diterima, kalau di orang yang berpuasa itu melakukan zakat fitrah. Jadi kalau misalnya puasa tapi nggak zakat fitrah, ini nggak sampai ya? Iya. Pahalanya bergantung ke sana. Dan zakat fitrah itu kewajiban bagi seluruh umat manusia yang muslim. Dan mereka ataupun tidak dibatasi harus balik, itu tidak. Jadi walaupun anak kecil itu wajib, tapi yang berkewajiban adalah orang yang bertanggung jawab. Terima kasih Kiai, terima kasih. Kita teruskan ke Dr. Sulala. Makna zakat fitrah ini kan bermuatan sosial ya. Karena puasa ini hubungan dengan Allah. Kemudian zakat fitrah ini kan memberi sesuatu yang bermakna membantu pada orang lain. Itu sesungguhnya pesan moralnya apa kira-kira? Terima kasih Pak. Jadi pesan moral terutama sebelum kita kaitkan dengan zakat fitrah. Jadi pesan moral dari puasa sendiri ini kalau kita baca sejarah, jadi hampir semua peristiwa-peristiwa besar itu bermula dari puasa. Sehingga kenapa puasa itu tidak hanya dilakukan oleh umat Muhammad, tetapi umat-umat Nabi terdahulu semuanya pada berpuasa. Maka kita kenal ada puasa Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ketika ingin naik ke Turi Sina 40 hari beliau berpuasa. Tapi kaitannya dengan zakat fitrah apa? Nah, ketika kita tarik nuansa ini ke zakat fitrah, maka seperti yang saya terangkan dari awal, dalam kehidupan ini ada stabilitas, keseimbangan. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali Allah menciptakan lawannya atau perbandingannya. Maka muatan dari zakat fitrah itu bagaimana Al-Ghani bisa menyimpang hidupnya dengan berbagi kepada si miskin itu tadi. Dengan di situ maka salah satu cara untuk mencapai keseimbangan. Jadi antara seperti tadi konsep syukur dan konsep taubat. Terima kasih Pak, Bu Dokter. Terima kasih. Dokter, tadi pesan moral dari zakat fitrah ini untuk membangun kerekatan sosial dan saling membantu. Mungkin ada makna lain? Ya, jadi kenapa setelah puasa Ramadan kita istilahnya itu diwajibkan zakat fitrah, kembali kepada makna al-iftar tadi. Jadi pada hari raya Idul Fitri itu adalah momen kemenangan yang harus dirasakan dengan penuh gembira oleh semua umat Islam dari semua lapisan masyarakat. Mulai dari yang kaya, yang miskin, yang menengah, dan sebagainya. Sehingga jangan sampai pada hari raya itu ada satu umat Islam pun yang merasa kelaparan atau kekurangan. Pak Dokter, kalau begitu di luar hari raya kita boleh menyusahkan orang?
Jadi jangan sampai kita ini menyusahkan Berarti orang lain. artinya tidak boleh menyusahkan orang, artinya menggembirakan orang itu kapan saja ya. Iya. Itu maknanya pelajaran untuk kehidupan kita setiap hari. Iya, Terima betul. kasih Pak Dokter. Ustadz, tadi bagaimana untuk melanggengkan supaya kita ini bisa menyenangkan orang, memfasilitasi dan berbagi terus-menerus, itu gimana caranya? Nggih, Prof. Matur nuwun atas pertanyaannya. Jadi memang terkait dengan banyak hal, termasuk dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu butuh yang namanya latihan terus-menerus. Di surat At-Taghabun itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Masya Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Ini perintah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Tetapi kadar kemampuan ini tidak bisa orang itu kemudian nyantai. Harus yang dikejar itu adalah ittaqullah haqqa tuqatih. Walaupun tataran ideal itu sangat sulit, tetapi setiap orang harus mengerahkan kemampuan. Caranya gimana? Saya mendapatkan kesan dari ayat ini. Langkah berikutnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Caranya gimana? Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Ya. Wasma'u, maka kita harus sering mendengar. Mendengar nasihat, mendengar sesuatu yang baik. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Jadi termasuk itu, karena di surat Adz-Dzariyat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, lalu kemudian setelah mendengar, lalu kemudian kita harus berusaha untuk wa ati'u. Bukan sami'na wa asaina, tapi sami'na wa ata'na. Ini cara mengasah. Lalu teskisnya itu apakah keimanan kita ini betul-betul sudah bagus atau belum? Itu wa anfiqu. Kita harus memberikan yang real. Itu terkait pembuktian dengan, ya, pembuktian terkait dengan dampak sosial. Terima kasih Ustadz. Nanti kita lanjutkan. Para pemirsa CTV di rumah dan di studio, ternyata Idul Fitri ini memberi pelajaran pada kita bahwa puasa dan segala kegiatan di bulan puasa itu menjadi sangat ideal. Dan idealitas kehidupan itu bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan atau puasa itu saja, tapi terus dikembangkan dan dimulai dengan kegembiraan dan menggembirakan orang lain. Dan ini terus menerus. Jadi menggembirakan bukan hanya pada waktu Idul Fitri, tapi kapan saja, di mana saja sampai kita mati. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.